Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kaidah-kaidah dari idhofah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian idhofah. Idhofah adalah penyandaran suatu kalimat isim kepada kalimat yang lain untuk menunjukkan kepada pengertian yang lebih khusus, atau penggabungan dua kalimat isim yang menyebabkan kalimat isim yang kedua dibaca dengan jar. Atau yang lebih simpelnya, idhofah adalah penggabungan dari dua kata yang memiliki satu makna. Dalam susunan kalimatnya, kalimat yang pertama disebut dengan mudhof dan kalimat yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Berikutnya yaitu contoh dari idhofah. Contoh yang pertama yaitu wailul likulli humazatin lumazatin. Nah, humazah di sini humazatin itu sebagai mudhof, lumazatin itu sebagai mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya hukumnya majrur dengan kasroh. Contoh yang kedua, wa min syarril waswasil khannasi. Syarrin di sini itu sebagai mudhofnya, al waswasi itu sebagai mudhof ilaihnya. Nah, sama kayak contoh yang pertama, mudhof ilaihnya itu hukumnya majrur dengan kasroh. Contoh yang ketiga juga sama, wa min syarrin hasidin idza hasad. Nah, syarrin di sini itu mudhofnya, hasadin itu sebagai mudhof ilaihnya. Hukumnya itu majrur dengan kasroh. Jadi, setiap mudhof ilaih itu hukumnya majrur. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan terkait dengan pembagian idhofah. Setelah mengetahui pengertiannya, kemudian kita akan mengetahui pembagian idhofah. Pembagian idhofah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu idhofah maknawiyah atau dikenal juga dengan idhofah mahdhah, dan satunya lagi itu idhofah ghairu mahdhah atau lafdhiyah. Ya, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan kepada rekan saya berikut ini. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai mudhof lafdhiyah atau idhofah ghairu mahdhah. Mudhof kan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ma'nawiyah dan yang sekarang yaitu lafdhiyah. Mudhof lafdhiyah adalah pengidhofahan yang tidak memberi faidah ta'rif atau taksis. Jadi jika ma'nawiyah itu mengandung huruf min, fi, ilah, pada mudhof lafdhiyah ini tidak, karena emang mudhof lafdhiyah hanya bertujuan untuk meringkas sebuah kalimat. Dan di sini biasanya mudhof lafdhiyah, idhofah mudhof lafdhiyah itu terjadi pada mudhofnya yang berupa isim sifat seperti isim maf'ul, isim fa'il dan lainnya. Contoh dari mudhof lafdhiyah yaitu qama doribur rajuli, berdiri orang yang memukul laki-laki. Ya, di sini pula ada hukum idhofah lafdhiyah atau ghairu mahdhah. Yang pertama yaitu mudhofnya harus sepi dari tanwin, nun tasniyah atau nun jama'. Jadi jika mudhofnya berupa tasniyah atau jama' itu membuang nun. Dan yang kedua, mudhof selamanya dihukumi nakiroh jika walaupun mudhofnya itu ma'rifat. Dan yang ketiga, mudhof boleh dimasuki al jika mudhof ilaihnya juga dimasuki dengan al. Contohnya al-dharibu ar-rajuli, al-dharibur rajuli. Itu sama-sama adalnya tapi bukan termasuk sifat mausul. Tapi dalam hal ini jarang kita temui dalam teks karena ini juga jarang, bukan sesuatu hal yang biasa. Terus yang selanjutnya yaitu mudhof bisa dimasuki al jika mudhof ilaihnya diidhofahkan pada isim yang dimasuki al. Jadi mudhof ilaihnya itu berkedudukan menjadi dua, menjadi mudhof ilaih dan juga mudhof. Seperti contoh ad-dharibu ra'sir rajuli. Terus yang terakhir yaitu mudhof berupa isim tasniyah atau jamak mudzakkar. Seperti contoh ad-dhariba zaitin. Ad-dhariba zaitin itu membuang nun dan juga kemasukan al. إضافة معنوية. إضافة معنوية هي أن يكون مضاف غير صفة مضافة
ila ma'mula laha, yaitu idhofah yang mudhofnya bukan berupa isim sifat dan mudhof ilaihnya bukan ma'mulnya isim sifat tersebut. Tujuan idhofah ma'nawiyah, yakni sebagai penjelasan mudhof apabila mudhofnya diikuti oleh isim ma'rifat. Tujuan kedua yakni sebagai mengkhususkan mudhof apabila mudhofnya diikuti oleh isim nakirah. Yang selanjutnya yaitu tentang contoh pada idhofah lafziyah dan idhofah ma'nawiyah. Idhofah lafziyah itu apabila mudhofnya terdiri dari isim sifat. Isim sifat sendiri itu adalah isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbah. Lalu mudhof ilaihnya itu sebagai ma'mul. Contohnya pada lafaz dharibu Zaidin. Lafaz dharibu itu kedudukannya menjadi mudhof dan lafaz dharibu itu adalah isim fa'il. Lalu mudhof ilaihnya ialah pada lafaz Zaidin. Lafaz Zaidin ma'mul kepada lafaz dharibu. Dan apabila lafaz Zaidin itu dijadikan ma'mul, maka lafaz Zaidin itu juga bisa menjadi maf'ul bih. Ketika menjadi maf'ul bih, harokatnya bukan kasroh lagi, akan tetapi berubah menjadi fathah, yaitu dharibu Zaidan. Yang kedua yaitu idhofah ma'nawiyah. Nah, idhofah ma'nawiyah itu keduanya harus nampak, antara mudhof dan mudhof ilaih itu keduanya harus nampak. Dan mudhof ilaihnya itu tidak boleh menjadi ma'mul. Apabila mudhof ilaihnya itu kedudukannya menjadi ma'mul, maka tidak bisa dikatakan menjadi idhofah ma'nawiyah, akan tetapi disebut dengan idhofah lafziyah. Contohnya lafaz katibu al-qadhi. Lafaz katibu itu kedudukannya menjadi isim fa'il dan al-qadhi itu bukan menjadi ma'mul, maka contoh tersebut bisa dikatakan sebagai contoh pada idhofah ma'nawiyah. Terima kasih.